Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa sekarang makin banyak orang yang tiba-tiba ngomongin investasi syariah, seolah-olah itu satu-satunya jalan yang paling aman, paling berkah, dan paling bebas dari tipu-tipu dunia investasi modern? Lucunya, banyak dari kita ikut nyemplung cuma karena lihat label syariah, tanpa benar-benar tahu, emang beneran aman, atau cuma rebranding cerdas biar kelihatan halal di mata publik? Coba deh jujur, berapa banyak dari kita yang sebenarnya nggak ngerti perbedaan mendasar antara investasi konvensional dan syariah, tapi tetap ikut-ikutan karena takut dosa finansial? Atau karena kita capek sama sistem yang ngerasa makin hari makin nggak adil, jadi akhirnya nyari pelarian spiritual lewat uang? Nah, di titik ini, pertanyaan penting muncul. Apakah investasi syariah itu benar-benar lebih aman secara finansial, atau cuma lebih tenang secara batin? Dan kalaupun tenang, apa itu berarti bebas resiko? Kita bakal bongkar tuntas semua ini. Karena ternyata, di balik label syariah ada hal-hal yang justru lebih kompleks dari yang terlihat. Dari cara akadnya, jenis keuntungannya, sampai bagaimana prinsip bagi hasil itu sebenarnya bekerja di dunia nyata. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, kamu bisa bantu like video ini biar makin banyak yang sadar soal topik penting ini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Kamu sendiri percaya nggak kalau investasi syariah itu lebih aman? Dan jangan lupa subscribe, karena setelah ini kita bakal bahas sisi-sisi yang jarang diungkap publik, termasuk kenapa kadang label syariah itu bisa jadi tameng yang menenangkan, tapi menyesatkan. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba-lomba cari cuan secepat mungkin. Tiap scroll TikTok atau YouTube Shorts, pasti aja ada yang ngomongin saham, kripto, reksadana, trading. Semuanya tampil kayak jalan ninja menuju kebebasan finansial. Tapi di balik semua itu, muncul satu fenomena baru. Investasi syariah mendadak naik daun. Banyak yang bilang lebih aman, lebih halal, nggak ada riba, nggak spekulatif, dan segala macam janji manis yang kedengerannya menenangkan banget. Masalahnya, banyak dari kita ikut arus itu tanpa benar-benar ngerti apa yang membedakan aman versi syariah dengan aman versi finansial. Padahal keduanya nggak selalu berarti sama. Contohnya gini, ada orang yang ngerasa tenang karena uangnya ditaruh di instrumen syariah, tapi dia nggak sadar kalau secara risiko tetap aja bisa rugi. Ada juga yang ngerasa investasi konvensional itu haram, padahal sebenarnya dia cuma belum paham konsep akad dan bagi hasil dalam ekonomi Islam. Dan menariknya, tren ini makin besar bukan cuma di kalangan orang tua, tapi justru di kalangan anak muda, mahasiswa, bahkan pelajar yang mulai melek finansial, tapi juga pengen tetap on the right path. Mereka pengen cuan, tapi nggak mau ninggalin nilai-nilai spiritual. Nah, di titik ini, penting banget buat kita bahas secara jujur dan terbuka. Apa sih sebenarnya yang bikin investasi syariah itu disebut lebih aman? Apakah aman itu berarti bebas dari resiko rugi? Atau cuma aman dari sisi moral dan prinsip agama aja? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu. Aman dalam konteks investasi itu nggak selalu berarti bebas resiko. Banyak orang nganggap kalau sesuatu dikasih label syariah, otomatis uangnya bakal aman, stabil, dan nggak mungkin rugi. Padahal, logika dasar investasi tetap sama. Semua yang punya potensi untung, pasti punya potensi rugi juga. Yang membedakan investasi syariah itu bukan soal untung rugi, tapi cara dan prinsip yang digunain buat ngelola risiko. Kalau di sistem konvensional, orientasinya sering ke bunga, spekulasi, dan profit maksimal. Sementara dalam sistem syariah, prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Makanya muncul konsep akad, kesepakatan yang jelas antara investor dan pengelola, serta sistem bagi hasil yang berdasarkan realita, bukan janji kosong. Tapi ingat, walaupun niatnya baik dan sistemnya etis, investasi syariah bukan jaminan pasti untung. Dia cuma berusaha bikin sistem yang lebih adil, di mana kalau ada risiko, ya ditanggung bareng, bukan cuma satu pihak yang nanggung rugi, sementara yang lain duduk manis. Jadi mindsetnya harus berubah. Kita jangan cuma nyari investasi yang kelihatannya aman, tapi cari yang kita pahami cara kerjanya. Karena keamanan sejati nggak datang dari labelnya, tapi dari seberapa sadar dan paham kita sama apa yang kita lakukan. Kamu tahu nggak, kalau ternyata nggak semua investasi berlabel syariah itu benar-benar syariah dalam praktiknya. Bahkan beberapa produk yang katanya halal justru masih punya unsur spekulasi tinggi, cuma dibungkus dengan istilah yang lebih sopan. Contohnya gini,
Ada reksadana syariah yang isinya saham-saham dari perusahaan patuh syariah. Tapi kalau harga sahamnya turun karena kondisi ekonomi global, apa uang kamu tetap aman? Enggak juga kan? Karena prinsip syariah itu enggak bisa ngatur pasar dunia. Dia cuma ngatur cara mainnya supaya sesuai nilai Islam. Analogi gampangnya kayak gini. Bayangin kamu naik kapal dengan bendera kapal syariah. Kapalnya mungkin punya aturan sopan santun, nggak ada penipuan, semua transparan. Tapi kalau badai datang, kapal itu tetap bisa oleng. Bedanya, di kapal syariah, semua penumpang tahu kondisi sebenarnya dan siap tanggung resiko bareng. Nggak ada yang ditipu soal arah angin. Dan ini yang sering salah dipahami masyarakat. Mereka nganggap label syariah equal aman. Padahal syariah itu bukan jaminan keuntungan, tapi jaminan etika dan keadilan dalam prosesnya. Jadi kalau ada yang ngawarin investasi syariah dengan kata-kata, dijamin aman, pasti untung, bebas resiko, please langsung curiga. Karena bahkan Nabi aja ngajarin buat tabayyun, atau verifikasi dulu sebelum percaya sama janji-janji manis. Kalau kamu pengen tahu apakah investasi syariah itu benar-benar aman, ada beberapa hal penting yang wajib kamu pahami dulu. Pertama, pahami akadnya, jangan cuma namanya. Akad itu inti dari semua transaksi. Kalau akadnya nggak jelas, misal ada jaminan profit tetap, padahal katanya bagi hasil, itu udah red flag besar. Kedua, pastikan ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, produk syariah yang resmi diawasi DPS dan disertifikasi MUI atau OJK. Kalau nggak ada, hati-hati, bisa aja itu cuma gimmick marketing. Ketiga, resiko tetap ada. Syariah bukan jaminan bebas rugi, tapi jaminan cara bertransaksi yang adil dan transparan. Keempat, waspadai narasi halal cepat kaya. Kalau ada yang bilang, return tinggi tapi halal. Tanyain dulu, returnnya dari apa? Islam ngajarin proses, bukan instan. Intinya, investasi syariah itu bagus, tapi harus dipahami, bukan cuma dipercaya. Karena yang bikin aman bukan labelnya, tapi ilmunya. Kadang kita terlalu sibuk nyari yang aman sampai lupa belajar cara berpikir yang aman. Padahal dalam hidup dan termasuk investasi, yang paling penting bukan apa yang kita pilih, tapi seberapa paham kita dengan apa yang kita jalani. Investasi syariah itu bukan cuma soal menghindari riba, tapi juga soal membangun kesadaran finansial yang sehat dan etis. Soal gimana kita memperlakukan uang dengan niat yang benar, bukan buat rakus, tapi buat tumbuh dengan cara yang adil. Karena pada akhirnya, aman itu bukan datang dari label syariah atau konvensional, tapi dari kesadaran kita buat ngerti dulu sebelum ikut-ikutan. Jadi, setelah semua yang kita bahas tadi, kamu mau sekadar jadi pengikut tren investasi syariah atau mau jadi orang yang benar-benar paham maknanya? Karena di dunia yang serba cepat ini, yang paling berharga bukan cuma uang, tapi kesadaran finansial. Kamu bisa kehilangan modal, tapi kalau punya pemahaman, kamu bakal bisa bangkit lagi. Kalau kamu setuju bahwa kesadaran lebih penting dari sekadar label, jangan lupa like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di sini kita nggak cuma bahas cara dapat cuan, tapi juga cara jadi manusia yang melek finansial dan tetap berpijak pada nilai.